Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Integrasi Digitalisasi dalam Lesson Study sebagai upaya penguatan profesionalisme calon guru matematika dalam mengidentifikasi learning loss siswa. Penelitian ini merupakan penelitian yang memperoleh pendanaan hibah dari Kemdiktismentek dengan skema penelitian fundamental reguler tahun 2025, yang dimana ketuanya adalah saya sendiri, yaitu Arianti MPD, dan beranggotakan Fitria Ulfa MPD, Ajijah Mujahidah Anissa MPD, dan Dr. Gunawan SPD MSc. Adapun latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah digitalisasi yang berkembang pesat tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga negatif terhadap proses dan hasil belajar siswa. Penggunaan digitalisasi yang tepat itu berdampak positif terhadap kemampuan matematika siswa. Akan tetapi penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menurunkan performa akademik siswa. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan media digital inilah yang dapat berkontribusi pada learning loss siswa. Apa itu learning loss? Learning loss adalah situasi di mana peserta didik mengalami hilangnya pengetahuan dan keterampilan dikarenakan suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan turunnya penguasaan kompetensi peserta didik. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki peran strategis terhadap keberhasilan siswa dan tercapainya pendidikan yang berkualitas. Partisipasi guru dalam pembelajaran profesional mengarah pada motivasi yang berperan terhadap performa kerja. Salah satu upaya profesionalisme yang dapat dilakukan oleh guru yaitu melalui kegiatan lesson study, di mana guru berkumpul bersama, berbagi pertanyaan tentang pembelajaran siswa, merencanakan pembelajaran, memeriksa, dan mendiskusikan hasil yang diamati. Mahasiswa calon guru sebagai cikal bakal guru yang berprofesional itu perlu diarahkan kepada pengembangan profesionalisme, mengingat keyakinan mahasiswa sebagai calon guru sangat mempengaruhi apa dan bagaimana pendekatan mengajar mereka di kelas. Melalui mata kuliah magang kependidikan yang dikemas dalam mata kuliah PLP, mahasiswa menerapkan lesson study dalam pembelajaran. Nah, kegiatan lesson study ini dapat memberikan peluang bagi dosen dan mahasiswa calon guru matematika untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi fenomena learning loss pada siswa melalui pemanfaatan media pembelajaran digital. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk learning loss yang ditemukan oleh mahasiswa calon guru melalui implementasi integrasi digitalisasi dalam lesson study oleh mahasiswa calon guru matematika. Berikut ini merupakan dokumentasi pra-penelitian, di mana pertama-tama kami mengundang pakar di bidang lesson study, yaitu Bapak Arif Hidayat, PhD, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dari para penelitian ini itu adalah untuk memberikan pandangan kepada mahasiswa calon guru matematika mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan lesson study dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga pada saat kegiatan penelitian dilaksanakan, mereka memahami perannya, baik sebagai guru maupun sebagai observer dan ketika melaksanakan refleksi. Nah, kegiatan pra-penelitian ini diawali dengan narasumber yaitu Pak Arif Hidayat PhD, itu memberikan materi kuliah umum kepada mahasiswa calon guru matematika mengenai lesson study secara umum. Selanjutnya kami melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah, di mana mahasiswa itu berperan sebagai guru model dan dosen, pakar, serta mahasiswa yang lain itu berperan sebagai observer untuk mengamati kegiatan pembelajaran, kemudian proses berpikir siswa. Selanjutnya, di akhir pembelajaran, kami semua berkumpul bersama, yaitu tadi adalah ada pakar, kemudian juga mahasiswa sebagai guru model, kemudian dosen, serta mahasiswa lainnya yang berperan sebagai observer, itu berkumpul bersama untuk mendiskusikan mengenai hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran. Nah, di mana di sini hasil yang diperoleh adalah mahasiswa memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam bagaimana implementasi dari pelaksanaan lesson study.
Berikut ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan penelitian implementasi lesson study di lapangan. Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, mengikuti siklus lesson study yaitu plan, do, dan see pada materi lingkaran. Salah satu mahasiswa berperan sebagai guru model, kemudian 3 orang mahasiswa lainnya berperan sebagai observer. Observer yang lain adalah guru matematika dan juga 2 orang dosen, sehingga total observer ada 6 orang. Pada tahap do ini, seluruh observer mengamati jalannya kegiatan pembelajaran, kemudian juga mengamati adanya bentuk learning loss yang muncul selama kegiatan pembelajaran yang kemudian mereka catat dalam untuk nanti disampaikan pada kegiatan refleksi. Di akhir kegiatan pembelajaran, guru model dan seluruh observer berkumpul untuk menyampaikan hasil temuan-temuan yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran, khususnya terkait learning loss yang ditemukan pada siswa terhadap materi lingkaran. Adapun bentuk-bentuk learning loss yang ditemukan pada penelitian ini, diantaranya yang pertama adalah learning loss pada keterampilan pengukuran dan literasi numerasi. Bentuk learning loss ini terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam menggunakan alat ukur secara tepat, seperti penggaris dan busur derajat. Siswa masih ragu dalam menentukan titik awal pengukuran menggunakan penggaris, apakah dari 0 atau dari 1, bahkan ada yang mengukur dari ujung penggaris, yang mana hal ini dapat berdampak pada kesalahan dalam menafsirkan hasil pengukuran. Siswa juga mengalami kebingungan dalam menggunakan busur derajat serta bagaimana menafsirkan hasil pengukuran besar sudut yang diperoleh. Bentuk learning loss yang lain yaitu adalah learning loss pada operasi bilangan pecahan desimal. Jenis learning loss ini terlihat dari kesalahan siswa dalam melakukan penyederhanaan pecahan yang dilakukan secara tidak tepat. Kemudian siswa juga cenderung menggunakan kalkulator untuk melakukan perhitungan bilangan desimal yang sederhana. Contohnya 3,14 dikali 10 kali 10, yang mana hal itu tidak perlu dilakukan. Kemudian bentuk learning loss lainnya itu adalah learning loss kemampuan kolaborasi. Jenis learning loss ini ditunjukkan oleh adanya kelompok yang hanya melibatkan 1-2 orang siswa yang berperan aktif dalam membaca dan memahami materi pada LKPD, sementara sebagian besar anggota lainnya itu cenderung tidak terlibat dalam diskusi dan melakukan aktivitas di luar pembelajaran. Nah, sehingga kerjasama antar anggota kelompok itu masih belum merata. Learning loss lainnya yaitu adalah learning loss pada pemahaman konsep bangun datar yang ditunjukkan dari adanya sebagian siswa yang mengalami miskonsepsi terhadap bangun datar, seperti kesalahan dalam menyebutkan jumlah sisi dan sudut persegi atau persegi panjang, salah mengidentifikasi jajar gejala sebagai trapesium yang dilakukan pada persepsi di awal pembelajaran. Kemudian siswa juga belum mampu membedakan bangun datar dan bangun ruang terlihat dari jawaban seperti bola sebagai salah satu bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk learning loss lainnya yaitu adalah learning loss dalam mengidentifikasi soal kontekstual dan mengaitkannya dengan konsep lingkaran. Jenis learning loss ini muncul dari ketidakmampuan siswa dalam membedakan konsep keliling lingkaran, panjang busur, dan luas lingkaran dalam soal yang bersifat kontekstual. Siswa seringkali menggunakan rumus yang tidak tepat, misalnya luas lingkaran untuk menghitung jarak pelari atau panjang busur untuk menentukan panjang benang, serta memasukkan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya adalah learning loss pemahaman relasional, di mana learning loss ini ditunjukkan dari ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang menuntut pemahaman relasional. Sebagian siswa masih memilih jawaban secara acak tanpa melakukan perhitungan-perhitungan. Ada juga siswa yang melakukan perhitungan sebagian, seperti tahap penyederhanaan, menuliskan rumus, namun pada akhirnya tidak diselesaikan hingga jawaban akhir. Siswa hanya mampu sampai pada tahap mengidentifikasi informasi yang diketahui, merumuskan pertanyaan, dan menuliskan rumus, namun mereka belum mampu mengaitkan
antara konsep keliling dan luas lingkaran secara utuh dalam satu rangkaian penalaran matematis. Kemudian learning loss yang terakhir itu adalah learning loss kemampuan penalaran atau reasoning, di mana learning loss ini ditunjukkan dari kemampuan sebagian besar kelompok siswa dalam mengaitkan fakta-fakta yang diperoleh, seperti hasil perbandingan antara keliling dan diameter yang mendekati nilai 3,14 atau V. Hasil penarikan kesimpulan dilakukan oleh siswa itu tidak tepat, contohnya adalah hasil pembagian memiliki angka depan yang sama, yaitu 3, yang harusnya tadi adalah V. Kemudian siswa juga belum mampu melakukan generalisasi yang mengarah pada penentuan rumus keliling lingkaran berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Demikian presentasi dari saya terkait hasil dari pelaksanaan penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.